berjalan dalam firman-Mu, hatiku siap. Salam, God Lover yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Senang boleh bersama-sama kembali dalam program Rest in God. Sebuah program di mana kita bisa menikmati hadirat Tuhan bersama-sama, berdoa bersama-sama, dan sharing firman Tuhan yang diadakan setiap hari Senin sampai hari Sabtu pukul 19.30 waktu Indonesia bagian Barat. Apapun pergumulan dan masalah kita, mari kita bawa kepada Tuhan, karena Tuhan Yesus sendiri sudah mengatakan dan mengundang kita semua. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Puji Tuhan, mari kita datang kepada Dia. Bapa di surga, kami mengucap syukur karena Engkau akan memberi kami kelegaan ketika kami datang kepadamu membawa semua beban berat dan pergumulan kami. Tuhan sungguh-sungguh peduli dengan masalah hidup kami. Oleh sebab itu Tuhan, kami menghampiri Engkau dengan seluruh beban hidup kami, dengan semua pergumulan kami. Dan kami juga ingin memberikan korban syukur kami yang terbaik, karena Engkau layak menerima segala pujian, hormat dan kemuliaan. Engkau layak menerima segala korban syukur kami, karena Tuhan sungguh-sungguh baik, Tuhan sungguh-sungguh mengasihi kami, perbuatan-Mu sungguh ajaib dalam hidup kami. Terpuji nama-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Terima kasih Yesus, satu hari lagi Engkau menolong kami Yesus. Oh, Kau ku kagumi dalam hati, kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini ku akui kasih-Mu tiada duanya. Belum pernah ada kasih di dunia sanggup menerima diriku apa adanya. Selain kasih-Mu, Yesus, sungguh tiada lagi kasih seperti Yesus.
kasih-Mu yang mengangkat hidup kami, kasih-Mu yang melayakkan kami, kasih-Mu yang mengubahkan kami. Terima kasih Yesus, terima kasih, terima kasih Bapa. Oh Lord Jesus, terima kasih Tuhan. Kami mau menyembah Engkau terus Tuhan. Kami mau menyembah Engkau Bapa, sebab Engkaulah kebenaran itu Tuhan. Kiralah paya masih kita tak paya masih. Haleluya. Ku sembah Kau dalam roh dan kebenaran. Ku sembah Kau dalam roh dan kebenaran. Tak seorang pun jua seperti Kau, Yesus. Puji Tuhan untuk Tuhan yang sungguh-sungguh mengasihi kita. Yesus Kristus Tuhan yang sungguh-sungguh bisa kita andalkan dalam segala sesuatu, yang tidak pernah mengecewakan kita. Saat ini kita akan sharing pentingnya kita punya penilaian yang benar terhadap orang lain, supaya kita tidak terjebak dengan dorongan untuk menghakimi orang lain. Kalau bicara tentang penghakiman, itu bisa terjadi di mana saja, termasuk di keluarga, bahkan di gereja pun kadang-kadang ada orang yang menghakimi, ada orang yang merasa terhakimi, sehingga ada banyak konflik, ada banyak salah paham. Itu terjadi ketika orang akhirnya punya kebiasaan menghakimi, maka juga akan melukai orang-orang di sekitarnya. Makanya kita perlu memberi perhatian perintah Tuhan supaya kita tidak menghakimi orang lain. Saya beri kesempatan bagi yang mau sharing. Mungkin ada kejadian gitu yang pernah dilihat di keluarga atau di gereja, bahkan mungkin di mana orang merasa terhakimi dan terluka hatinya. Saya Pak, Ya. maksudnya bukan saya yang terhakimi. Oh, mau cerita aja ya, bukan cerita bukan ya, Pak. yang merasa Bukan dihakimi. saya. Oh, iya. Jadi sebenarnya ini ada kisah ya, pelayan Tuhan gitu ya, sebutlah namanya si A gitu dan si B gitu ya. Jadi si A ini mempunyai satu keputusan yang selalu tidak disetujui oleh si B gitu ya. Nah, ini kebenaran si B ini selalu mengkritik gitu Pak, mengkritik setiap keputusan baik si A atau temannya yang si C atau temannya si D gitu ya Pak ya. Jadi yang Z sampai Z gitulah, pokoknya dia nggak pernah puas, tidak pernah puas dengan yang dilakukan teman-temannya. Iya, gitu ya. jadi dia selalu mengkritik gitu ya, mengkritik terus dan gitu sehingga jadi perselisihan gitu ya Pak. Nah perselisihan dan itu memang kejadian gitu ya, sampai akhirnya ya diselesaikan, tapi ya nanti balik lagi seperti itu lagi gitu Pak. Nah itu mungkin kasus yang saya akan angkat ya. Ya. Banyak terjadi yang seperti itu, namanya relasi ya, namanya sebuah interaksi sosial. Jadi walaupun di gereja, di keluarga pun seringkali itu terjadi sikap-sikap seperti itu. Makanya Tuhan mengingatkan kita tentang penghakiman ini, kita hati-hati gitu ya.
Karena memang seringkali terjadi ada orang atau seseorang yang suka mencari-cari kesalahan orang lain. Jadi hobinya itu cari kesalahan orang lain. Karena mencari-cari kesalahan orang lain, orang sudah lakukan yang terbaik pun, semaksimal yang dia lakukan, dia tetap aja coba cari kesalahannya. Nah, orang yang akhirnya dicari-cari kesalahannya ini makin lama kan mungkin makin jengkel, akhirnya tersinggung atau marah begitu, perselisihan pasti terjadi. Lebih bermasalah lagi kalau yang suka mencari-cari kesalahan itu tidak menyadari bahwa dia salah. Memang hobi, kalau hobi kan dilakukan terus gitu. Padahal begitu banyak orang yang tersakiti, terluka karena sikapnya seperti itu. Kita tahu bahwa Tuhan ingin kehadiran kita itu jadi garam, membangun hidup orang lain, membuat orang lain itu beroleh kasih karunia Tuhan, membuat orang lain merasa dikasihi, diterima apa adanya, karena Kristus sudah memberikannya kepada kita. Makanya kita mesti waspada betul. Dorongan-dorongan untuk menghakimi orang itu jangan sampai kita lakukan. Orang lain boleh melakukan, tetapi jangan ikut-ikutan karena itu sesuatu yang salah. Ini penting bagi kita supaya kita berkenan di hati Tuhan, tetapi supaya kita jadi berkat juga bagi orang lain yang kita temui. Ya. Jadi kenapa Pak kita sebagai umat Kristen tidak diperbolehkan untuk menghakimi sesama kita, Pak? Ya, ada banyak alasan pasti ya. Dan alasan yang paling mendasar pasti karena memang penghakiman itu haknya Tuhan. Jadi jangan main-main mengambil haknya Tuhan. Jangan berlagak jadi Tuhan atas hidup orang lain. Durhaka sekali itu, kan? Jadi kita ciptaan, kita umat, tetapi kita mengambil posisi Tuhan menghakimi. Penghakiman adalah haknya Tuhan, itu yang paling mendasar ya. Tuhan yang paling punya hak untuk menghakimi kesalahan manusia. Kecuali ada memang kasus-kasus kriminal, kejahatan, pelanggaran hukum, itu ada hukum negara yang berlaku. Tetapi dalam relasi antar manusia, kita tidak punya hak menghakimi orang lain. Karena Tuhanlah yang punya hak untuk menghakimi, itu yang paling mendasar. Lalu ada beberapa alasan lain seperti yang diajarkan oleh Tuhan Yesus di Matius pasal yang ke-7 ayat 1 sampai ke-5. Janganlah kamu menghakimi supaya kamu tidak dihakimi. Karena dengan penghakiman yang kamu pakai untuk menghakimi, kamu akan dihakimi dan ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Mengapakah engkau melihat selumbar di mata saudaramu, sedangkan balok di dalam matamu tidak engkau ketahui? Bagaimanakah engkau dapat berkata kepada saudaramu, biarlah aku mengeluarkan selumbar itu dari matamu, padahal ada balok di dalam matamu? Hai orang munafik, keluarkanlah dahulu balok dari matamu, maka engkau akan melihat dengan jelas untuk mengeluarkan selumbar itu dari mata saudaramu. Di ayat 1 tadi diingatkan Tuhan kepada kita semua yang punya kecenderungan untuk menghakimi. Jangan kamu menghakimi supaya kamu tidak dihakimi. Ini prinsip hubungan yang sangat penting yang Tuhan ajarkan kepada kita. Di bagian yang lain kan Tuhan berkata, apa yang kamu ingin orang lain memperlakukan apa sih kepadamu, perlakukan itu juga kepada orang lain. Sesuatu yang baik pasti. Kalau kita ingin diperhatikan, belajar memperhatikan orang lain. Kalau engkau ingin dikasih, belajar mengasihi orang lain. Kalau kita ingin mendapatkan sesuatu yang baik, berikan yang baik kepada orang lain. Apa yang kita ingin orang lain lakukan kepada kita, kita harus melakukannya terlebih dahulu. Jadi titik tolaknya pada diri kita. Terkait dengan penghakiman juga begitu. Kalau kamu menghakimi orang lain, hati-hati loh, kamu juga akan dihakimi orang lain. Siap tidak kamu dihakimi orang lain? Kalau kamu suka kritik orang lain, kamu siap nggak dikritik orang lain? Jangan-jangan kalau orang lain mengkritik kita langsung ngambek, langsung marah. Sementara kita pintar sekali mengkritik orang lain. Sikap yang tidak
disarankan, tidak dikehendaki oleh Tuhan. Karena itu akan merusak relasi, merusak persekutuan, merusak pekerjaan, termasuk pekerjaan pelayanan akan rusak kebiasaan seperti itu. Padahal orang-orang yang menghakimi itu sebenarnya tidak tahu persoalannya, biasanya tidak tahu persoalan persis, karena emang nggak peduli. Bagi dia yang penting coba cari kesalahannya apa, sekecil apapun itu coba setelah itu diceritakan, setelah itu diungkapkan, dibuka. Dia nggak terlalu peduli sebenarnya mengapa orang tidak melakukan semaksimal yang biasa dilakukan. Mengapa orang tidak melakukan sesuatu atau merencanakan sesuatu dengan baik. Kadang-kadang dia kan nggak peduli. Mungkin dia ketika dia sedang membuat perencanaan itu dia lagi sakit, bisa saja sehingga hasilnya tidak sebaik sebelumnya. Atau ketika mengerjakan itu dia sedang punya pergumulan, punya masalah yang berat sehingga dia kurang fokus, bisa saja akhirnya pekerjaannya tidak sebagus seperti yang diharapkan. Tetapi orang yang menghakimi tidak peduli itu. Bagi dia begitu ketemu kesalahan sekecil apapun itu menjadi kesempatan untuk menjatuhkan orang, untuk merusak nama baik orang, untuk mempermalukan orang. Ayat 4 ya, bagaimanakah engkau dapat berkata kepada saudaramu, biarlah aku mengeluarkan selumbar itu dari matamu padahal ada balok di dalam matamu. Jadi fokusnya itu hanya kamu salah. Padahal tadi di ayat 3 dikatakan begini kan, mengapakah engkau melihat selumbar di mata saudaramu sedangkan balok di dalam matamu tidak engkau ketahui. Jadi fokusnya itu hanya cari kesalahan orang lain. Orang yang punya roh penghakiman itu selalu cari kesalahan orang lain. Sulit untuk memberi apresiasi, sulit untuk memuji, sulit untuk mengakui bahwa pekerjaan orang lain lebih baik dari dirinya. Yang dia lakukan hanya kesalahannya apa. Makanya kalau orang yang punya roh penghakiman di mana saja, baik di rumah, di masyarakat, di gereja, di kantor, di tempat kita usaha, di tempat kita bekerja, ini tukang kritik yang ada saja yang dicari-cari itu. Ya. Bahkan ada satu helai rambut kita yang mungkin tidak pada tempatnya dia tahu. Kita sendiri yang punya nggak tahu. Saking jelinya. Ini kan gambarannya kan, kamu bisa melihat tuh selumbar di mata saudaramu. Selumbar itu kan itu serpihan kayu yang sangat kecil sekali. Orang kelilipan dengan itu dia bisa lihat loh. Itu kan tajam sekali ya. Sayangnya tajamnya untuk apa? Untuk membunuh orang, untuk menghancurkan orang. Tidak tahu, harusnya kita belajar lebih baik. Kita ini sebelum menilai, kita tanya dulu, mengapa kamu kok bekerja tidak sebaik sebelumnya? Kenapa pekerjaanmu tidak semaksimal sebelumnya? Miliki hati yang penuh kasih karunia Tuhan. Karena saudara-saudaramu memang tidak sempurna sebagaimana dirimu. Jadi belajar menerima orang lain, jangan suka menghakimi. Kalau menilai benar-benar harus mengerti mengapa dia sampai seperti itu, ada kesalahan seperti itu. Kalau toh ada kesalahan pun kita juga, kalau hakim kan kesalahan sedikit pun jadi alasan, ketemu bukti dia buat kesalahan walaupun kecil, alasan untuk menghukum. Tetapi kita belajar untuk memberi kasih karunia, apalagi itu kesalahan kecil yang sifatnya mungkin dari, ya itulah manusiawi sekali misalnya gitu. Ya kita mesti belajar untuk belajar memaafkan, belajar menerima keadaannya, motivasi dia, lain kali jangan lakukan lagi walaupun itu kesalahan kecil. Ya kalau kesalahannya lebih besar, mungkin sifatnya teguran. Bisa saja kan ditegur dengan keras. Itu karena dia teledor dengan pekerjaannya. Tetapi jaga hati supaya tidak menghakimi. Sebab kalau kita menghakimi, siap-siap kita dihakimi. Dihakimi orang lain atau dihakimi Tuhan. Karena kita merebut haknya Tuhan. Itu ya. Berikutnya, orang yang menghakimi biasanya didorong oleh motivasi yang tidak jujur.
Motivasinya memang ingin menjatuhkan, ingin menghancurkan, ingin memperburuk nama baik orang yang dia hakimi. Bukan orang yang mengasihi dan menjadi bagian dari solusi untuk mengatasi masalah yang ada. Tetapi hanya ingin menjatuhkan nama baik orang. Memvonis bahwa orang itu bersalah dan tidak layak dengan pekerjaan itu. Tidak layak dalam posisi itu. Tidak layak dia dipercaya sebesar itu. Jadi ingin menghancurkan hidup orang. Ayat yang kelima, Tuhan berkata, "Hei orang munafik, keluarkanlah dahulu balok dari matamu, maka engkau akan melihat dengan jelas untuk mengeluarkan selumbar itu dari mata saudaramu." Ini nasihat yang sangat keras sekali yang diberikan Tuhan kepada kita. Daripada kamu sibuk mencari kesalahan orang lain, mari kita ini rajin-rajinlah meneliti diri kita, kesalahan apa saja yang ada pada diri kita. Sebab itu yang paling dekat. Gambarannya ini kan sangat ini sekali ya. Apa ya? Lucu tetapi sindiran keras nih. Balok di matamu. Itu kan berarti kamu sesuatu yang benar-benar mengganggu matamu saja, mengganggu dirimu, kamu nggak peduli. Tetapi kesalahan kecil sekali yang ada dalam hidup saudaramu, kenapa kamu menghakimi dia? Lebih bijaksana kalau kita punya banyak waktu untuk memeriksa hidup kita, untuk mengevaluasi pekerjaan kita, untuk meneliti apakah jalan-jalan kita itu benar selama ini, atau ada banyak kesalahan-kesalahan yang ada dalam diri kita, supaya kita bisa mengaku dosa di hadapan Tuhan, bisa memperbaiki diri. Ketika kita fokus pada diri kita untuk selalu terbuka, meneliti, menyelidiki, dan memperbaiki diri kita, kita tidak malu untuk mengakui kesalahan kita. Tetapi dengan hati yang jujur, yang terbuka, kita berani minta maaf, berani memperbaiki diri apa yang sudah salah tersebut. Maka kita menjadi orang yang lebih bijaksana melihat kesalahan orang lain. Kalau saya sadar saya melakukan dosa yang sangat menjijikkan, begitu saya melihat orang lain yang berdosa, saya malu kalau saya menghakimi dia. Apalagi mungkin dosanya masih di bawah saya. Orang-orang yang menghakimi itu selalu merasa dirinya lebih baik dari orang lain. Merasa dia punya hak untuk memberi vonis orang lain itu patut dihukum atau tidak. Tetapi kalau kita fokus meneliti hati kita, menyingkirkan kesalahan-kesalahan yang ada dalam diri kita, menyelesaikannya, membereskannya di hadapan Tuhan, dan memperbaiki. Kita nggak ada punya waktu tuh untuk mencari kesalahan orang lain, terlalu jelimet, terlalu rajin begitu ya. Karena kita memperbaiki diri sendiri aja begitu banyak waktu yang harus kita lakukan ya. Dengan melakukan hal ini, Roh Kudus akan bekerja memperbaharui kita, membentuk hidup kita lebih baik, membentuk karakter kita, menata pikiran kita, mengarahkan jalan hidup kita. Ketika kita ketemu orang-orang berdosa, bukan roh penghakiman yang keluar dari mulut kita, dari sikap kita. Ada belas kasihan Tuhan, bagaimana saya bisa menolong mereka. Bagaimana saya bisa dukung orang untuk meninggalkan kesalahannya. Apa yang bisa saya lakukan agar orang itu bertobat, agar orang menjadi orang yang lebih baik hidupnya. Hati Tuhan menyertai kita, karena kita terbuka terhadap kesalahan-kesalahan kita sendiri. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, yang sedang bergabung dengan kami saat ini, mungkin kita pernah dihakimi, saudara-saudara pernah dihakimi oleh seseorang, sehingga sangat terluka sekali, sangat dipermalukan, diperlakukan tidak adil, dan itu sakit rasanya, menimbulkan kemarahan. Belajar untuk melepaskan pengampunan kepada orang-orang yang telah menghakimimu. Sebab kalau kita biarkan luka itu terus ada di hatimu, berarti saudara sedang membiarkan perbuatan jahat orang itu menguasai hatimu. Tidak hanya membuat lukamu tidak akan sembuh-sembuh, engkau akan tumbuh akar pahit yang merusak banyak hal dalam hidupmu.
Bahkan mungkin sampai bisa sakit gara-gara menyimpan kemarahan dan sakit hati terlalu lama. Lebih baik ambil putusan, lepaskan pengampunan. Biarlah Tuhan yang bertindak atas apa yang sudah dilakukan orang terhadap kita. Belajar mengampuni dan lihat dirimu bukan berdasarkan penghakiman orang lain. Tetapi lihat hidupmu, lihat dirimu berdasarkan apa yang Tuhan katakan kepadamu. Sebab ketika Tuhan berkata kepadamu, itu sesuatu yang benar. Bukan karena dia punya niat jahat. Kalau toh Tuhan menegur kita, karena Tuhan tahu, kalau kita sadar akan kesalahan kita, maka kita akan kembali kepadanya. Kita kembali di jalan yang seharusnya. Dan itu membuat hidup kita menjadi lebih baik lagi ke depan. Bagi saudara-saudara secara nggak sadar ketika kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan ini, oh ternyata aku sudah menghakimi anakku, aku menghakimi saudaraku. Minta ampun kepada Tuhan dan minta Tuhan beri kesempatan agar kita bisa minta maaf kepada orang-orang yang sudah kita hakimi, memperbaiki sikap dan hubungan yang sudah rusak selama ini, supaya hidupmu tidak kehilangan sukacita. Berkat Tuhan terus menyertaimu. Kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, kami bersyukur karena di hadapan Tuhan kami beroleh kasih karunia Tuhan. Di dalam Yesus Kristus melalui pengorbanannya kami adalah orang-orang yang sudah diampuni, dibebaskan dari murka Allah. Sehingga saat ini kami dalam posisi sebagai orang-orang yang diterima dan dikasih Tuhan tanpa syarat. Terima kasih Bapa di surga, karena Tuhan menerima kami apa adanya, termasuk ketika kami sedang bergelut dengan kelemahan-kelemahan kami. Tuhan tetap bisa menerima kami. Untuk sebagian orang mungkin saat ini sedang mengalami penghakiman yang menyakitkan hati mereka, yang dilakukan oleh seseorang yang dia hormati, oleh seseorang yang dia cintai. Penghakiman yang sungguh-sungguh membuat mereka merasa tercampakkan, membuat mereka merasa tidak berharga, dipermalukan. Roh Kudus jamah hati mereka, lembutkan hatinya, supaya mereka punya kerelaan hati untuk melepaskan pengampunan kepada orang-orang yang sudah menghakimi mereka. Kalau kami selama ini sadar atau tidak sudah menghakimi, bahkan ketika kami mendengar firman Tuhan ini, kami ingat bahwa kami sudah menghakimi seseorang, sehingga orang menjadi terluka, orang menjadi kepahitan, orang dipenuhi dengan kemarahan. Bahkan mungkin yang kami hakimi ada di dalam rumah kami, sehingga hubungan kami penuh dengan konflik, hubungan kami penuh dengan pertengkaran. Bapa di surga, ampuni kami. Biarlah kami semua boleh kembali bisa menerima satu sama lain. Bapa, beri kami kesempatan supaya kami bisa berbicara dari hati ke hati. Kami bisa saling memaafkan. Kami bisa memperbaiki hubungan yang sudah rusak karena kami saling menghakimi selama ini. Demikian juga kalau ada di antara saudara-saudara yang merasa terhakimi di dalam gereja, sehingga mereka meninggalkan persekutuan, bahkan mereka meninggalkan pelayanan, karena tidak nyaman hidupnya selalu dihakimi oleh beberapa orang yang ada di dalam gereja. Bapa, lembutkan hatinya, jamah hatinya, agar dia juga bisa melepaskan pengampunan kepada orang-orang yang sudah menghakiminya. Dan dia tidak kehilangan jalan Tuhan, dia kembali di jalan Tuhan dalam panggilan Tuhan, serta mau membuka hatinya untuk memperbaiki hubungan yang rusak dengan saudara-saudara seimannya di dalam gereja. Tuhan berkati keluarga-keluarga anak-anak-Mu Tuhan, supaya di dalam rumah yang ada adalah penerimaan, kasih karunia, saling mengasihi tanpa syarat, semuanya merasa berharga, semuanya merasa dipahami, semua anggota keluarga merasa diterima, sehingga keluarga itu hubungannya sungguh-sungguh harmonis, saling mengasihi. Dan kami percaya berkat Tuhan akan
memenuhi rumah tangga yang dipenuhi dengan kasih Tuhan. Demikian juga gereja Tuhan, kiranya juga Tuhan bekerja di dalamnya, supaya tidak ada roh penghakiman, saudara satu dengan yang lain, jemaat dan yang melayani dengan yang melayani, atau antar jemaat saling menghakimi. Kiranya Roh Kudus bekerja dengan caramu yang ajaib, supaya kecenderungan-kecenderungan untuk saling menghakimi itu tidak terjadi dalam gereja-gereja yang ada, Tuhan. Karena Roh Kudus memperbaharui hati setiap orang yang ada di dalamnya. Roh Kudus memulihkan hubungan-hubungan yang rusak akibat saling menghakimi selama ini. Terima kasih Bapa. Di gereja menjadi tempat terbaik di mana orang merasa diterima apa adanya. Di gereja menjadi tempat terbaik di mana orang bisa memperbaiki dirinya. Di gereja menjadi tempat terbaik di mana orang hidup dalam pertobatan di jalan Tuhan. Di gereja menjadi tempat terbaik orang untuk bisa mempersembahkan talenta dan karunia-Nya melayani Tuhan. Bapak, kami juga berdoa untuk damai sejahtera untuk bangsa dan negara kami. Seringkali kami menjadi sedih karena kelompok satu dengan kelompok yang lain saling menghakimi, saling menghujat, sehingga menimbulkan suasana yang sangat tidak baik. Kiranya Bapa juga bekerja, Roh-Mu bekerja Tuhan, yang ada di negeri ini kiranya damai sejahtera Tuhan. Hati orang-orang yang saling menyakiti, orang-orang yang saling menghakimi dan berniat jahat satu sama lain, itu Tuhan jamah agar mereka sungguh-sungguh bertobat dan hatinya dipenuhi dengan kasih sayang satu sama lain. Tuhan berkati para pemimpin bangsa kami. Meskipun mereka dihakimi oleh kelompok-kelompok orang lain, biarlah hati mereka tetap kuat, mereka tetap konsisten melayani bangsanya untuk membawa kesejahteraan bagi bangsa dan negara Indonesia. Terima kasih Bapa. Terpuji namamu dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa. Amin. Puji Tuhan, saudara-saudara tetap percaya masalah apapun yang saudara hadapi, pergumulan apapun yang saudara hadapi, selalu ada jalan keluar kalau kita datang kepada Tuhan. Kalau saudara membutuhkan dukungan doa, silahkan menuliskan pergumulan saudara di nomor telepon yang ada di layar saudara. Tim doa kami akan berdoa khusus untuk pergumulan saudara supaya anugerah Tuhan, pertolongan Tuhan dilimpahkan dalam hidup saudara semua. Kalau saudara ingin memberikan komentar, silahkan menuliskannya di ruang komentar yang ada di channel Diaspora TV. Kami tunggu. Mazmur 4 ayat 8-9. Engkau telah memberikan sukacita kepadaku lebih banyak daripada mereka ketika mereka kelimpahan gandum dan anggur. Dengan tentram aku mau membaringkan diri, lalu segera tidur, sebab hanya Engkaulah ya Tuhan yang membiarkan aku diam dengan aman. Selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin. Dalam roh